Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, pada materi kali ini akan membahas tentang strategi inovasi pendidikan dalam mata kuliah inovasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Putu Triska Agustini Putri dengan NIM 2011021002. Yang kedua, Marintan Laurencia Pasaribu dengan NIM 2011021007. Yang ketiga, Igede Putu Krisna Dharma Saputra dengan NIM 2011021014. Yang keempat, Kiki Fatmawati dengan NIM 2011021015. Yang kelima, Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 2011021016. Yang keenam, Fauzatul Imamah dengan NIM 1811021015. Dan yang terakhir, Mo Noval Farobi dengan NIM 1811021037. Materi pembahasan pada inovasi pendidikan hari ini yang pertama, ada definisi strategi inovasi. Yang kedua, macam-macam strategi inovasi. Yang ketiga, petunjuk penerapan strategi inovasi. Yang pertama, definisi strategi inovasi. Menurut Syafarudin pada tahun 2015, strategi inovasi adalah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan adalah desain, kesadaran, dan perhatian, evaluasi, dan percobaan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi terkait macam-macam strategi inovasi. Macam-macam strategi inovasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, strategi fasilitatif, yang kedua, strategi pendidikan, yang ketiga, strategi bujukan, dan yang terakhir adalah strategi paksaan. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, strategi fasilitatif. Nah, strategi fasilitatif ini menekankan kepada pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan. Artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Selanjutnya yaitu strategi pendidikan. Dalam strategi pendidikan, pendidikan dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali atau yang disebut dengan re-education oleh Zalman dan Dunchan pada tahun 1977. Selanjutnya adalah strategi bujukan atau yang disebut dengan persuasif strategis. Nah, dalam mencapai tujuan perubahan sosial, hal tersebut dilakukan dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah strategi paksaan atau yang disebut dengan power strategis. Nah, dalam pelaksanaan strategi paksaan ini, pelaksanaan program perubahan sosial dilakukan dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang sudah diharapkan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Hendra. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu petunjuk penerapan strategi inovasi, di mana pada materi ini terdapat ada 9 bagian, yaitu yang pertama, gunakan metode atau cara, yang kedua, alternatif atau pilihan, yang ketiga, data atau informasi yang sudah ada, yang keempat, tambahan data, yang kelima, gunakan kemanfaatan pengalaman sekolah, yang keenam, perubahan secara positif, yang ketujuh, menerima tanggung jawab pribadi, yang kedelapan, pengorganisasian kegiatan, dan yang kesembilan, mencari jawaban. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu
Gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Seperti yang pertama, yaitu tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, serta orang tua dan juga masyarakat. Kemudian, yang kedua, motivasi positif harus digunakan untuk memberi rangsangan agar mau menerima inovasi. Yang ketiga, harus diusahakan agar individu berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. Dan yang keempat yaitu perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Kemudian, yang kedua yaitu gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Di mana dalam menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa memiliki perbedaan individual. Jika suatu menghendaki keseragaman untuk semua orang, tentu akan mengalami kesukaran. Tetapi, makin banyak memberikan peluang untuk memilih berarti akan makin memberikan peluang untuk mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian, makin banyak pilihan yang disediakan guru, makin mendapat kesempatan untuk mau melakukan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi setempat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putu Triska Agustini Putri. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Hendra. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perancangan dan penerapan inovasi. Gimana? Yaitu untuk melancarkan pelaksanaan inovasi, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Misalnya dari penelitian diperoleh dari kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat kesejahteraan dan penerima inovasi. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dipertimbangkan penerapan inovasi di sekolah dengan melihat kemungkinan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan kemampuan atau kondisi sekolah tersebut. Yang keempat yaitu gunakan tambahan data untuk memperoleh fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Di mana berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, perlu diketahui tentang data hasil penelitian setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan juga tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marintan. Waktu dan kesempatan saya berikan ke Marintan. Petunjuk penerapan strategi inovasi yang kelima yaitu gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Menggunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, gunakan guru sebagai penasihat. Yang kedua, sediakan pilihan atau option. Yang ketiga, mengembangkan material atau bahan media. Yang keempat, merevisi kurikulum dengan menggunakan mini course atau kursus singkat. Yang kelima, membuat tempat belajar yang lebih baik dalam gedung yang ada. Yang keenam, buatlah jadwal yang fleksibel. Ketujuh, tingkatkan penggunaan lingkungan dengan sumber belajar. Yang kedelapan, diadakan penilaian program penerapan inovasi. Yang kesembilan, diadakan penilaian dan pelaporan hasil belajar siswa. Yang ke-10, dibuat tim supervisi. Yang ke-6, perubahan secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dalam mendapatkan kepercayaan dari semua kalangan yang terlibat dalam lingkungan sekolah, maka kepala sekolah harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan juga harus mengorbankan tenaga dan waktunya untuk kepentingan bersama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Yang ketujuh, menerima tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab tercermin dari suatu terlaksananya hak dan kewajiban dalam kehidupan pribadi atau diri sendiri. Apabila kita menuntut hak tanpa memenuhi sebuah kewajiban, artinya bahwa diri kita tidak bisa dianggap sebagai pribadi yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, kita harus bisa menerima tanggung jawab pribadi untuk suatu bentuk tindakan yang dilakukan manusia demi untuk memenuhi sebuah hak dan kewajiban hidup. Menerima tanggung jawab pribadi, yaitu yang pertama menjalankan sebuah ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang kedua makan teratur dan istirahat dengan cukup, dan yang terakhir menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh atau lingkungan. Yang kedelapan, usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Perlu yang dihadapi oleh kepala sekolah sangat kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap dan konsisten. Dewasa ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan. Namun demikian, banyak juga kepala sekolah yang tetap bersikap positif dan mampu melaksanakan kepemimpinan yang produktif di sela-sela berbagai macam tantangan dan permasalahan yang harus dipecahkan, baik dari pemerintah berupa instruksi atau peraturan yang harus dilaksanakan, dari organisasi guru berupa saran perbaikan, dari kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah, atau mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya di sini untuk melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu poin yang ke-8. Usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Di sini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, agar kepala sekolah dapat melaksanakan program inovasi dengan cara efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut. Perlu digunakan sistem pengorganisasian yang tepat berdasarkan pengalaman para pelaksana, yaitu model school project yang bertempat di Amerika Serikat. Disarankan digunakannya tim manajemen pengawasan yang sering disebut dengan supervisor manajemen sama dengan SM team. Kemudian poin yang kedua adalah ada 2 elemen dasar dalam tim SM untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah. Yang pertama, peranan kepemimpinan harus disebarluaskan melalui perluasan konsep tim manajemen pengawasan. Nah, kedua tim SM harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah maupun dengan warga masyarakat. Kemudian di sini nomor 9, yaitu mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan diadakannya inovasi yang berada di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Nah, di sini terdapat tanda-tanda sekolah yang kualitasnya cukup baik. Antara lain, proses belajar mengajar yang efektif, prestasi belajar siswa yang tinggi, para guru mempunyai waktu yang cukup banyak, serta kondisi yang baik untuk melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kemudian di sini kepala sekolah menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja lebih akrab dengan siswa dan guru, serta selalu berusaha untuk memperoleh balikan guna untuk meningkatkan kualitas yang ada di sekolah tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Salam harmoni.